Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang bukan hanya sekedar ucapan di lisan, melainkan syukur yang meresap sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Ungkapan rasa syukur dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang. Terlalu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sementara kita sendiri masih terlalu banyak kufur terhadap nikmatnya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke dunia yang terang benderang dengan pelita dakwahnya. Dalam kesempatan kali ini, saya, perwakilan dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara, akan memberikan tausiah yang berjudul Puasa sebagai Media Pembentukan Akhlak Manusia. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di penghujung bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, serta berlipat gandanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan segera meninggalkan kita. Lalu apa yang telah kita kerjakan selama hampir sebulan ini? Sudahkah kita memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mengetuk pintu taubat, bersimpuh di hadapannya, memohon ampun atas sebagai macam dosa yang telah kita lakukan? Atau mungkin kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadzahu min siyamihil ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita perlu merenungkan kembali bagaimana kualitas ibadah puasa kita. Apakah puasa yang telah kita kerjakan pada tahun-tahun sebelumnya atau yang sedang kita kerjakan saat ini mempunyai efek terhadap peningkatan kualitas spiritual kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ataukah puasa yang kita kerjakan hanyalah sekedar menahan lapar dan haus sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ibadah puasa bukan hanya sekedar ibadah fisik. Di samping menyempurnakan puasa kita dengan amalan lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, puasa juga mengharuskan kita untuk menjaga kesucian hati dalam kerangka tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa dari najis batin sebagai proses pembinaan perilaku mulia dalam diri dan kehidupan manusia. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama ini kita telah terperangkap pada sebuah pandangan bahwa ibadah puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, sehingga kita mengabaikan ibadah yang lain, termasuk kita lalai untuk menahan diri dari hal-hal yang menodai hati kita, yang secara tidak langsung juga dapat merusak akhlak kita. Kita berpuasa, tapi di satu sisi kita masih saja menceritakan atau membuka aib orang lain. Kita berpuasa, tapi masih saja iri dengan pencapaian orang lain. Kita berpuasa, tapi dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata kotor. Kita berpuasa, tapi masih saja menyakiti hati orang lain. Pernahkah kita merasakan sebuah penyesalan yang mengguncang hati kita
karena telah merusak kualitas ibadah puasa yang kita kerjakan dengan berbagai macam penyakit hati? Ataukah kita hanya menganggap itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap ibadah puasa kita? Renungkanlah hal ini, sahabat kreatif. Menahan diri dari lapar dan haus tidaklah sulit. Namun yang sulit adalah bagaimana kita menahan diri untuk menjaga kesucian hati kita selama menjalankan ibadah puasa. Dan hal ini harus terus berlangsung sampai selesainya bulan suci Ramadan. Bagaimana kita senantiasa menanamkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Esensi dari puasa adalah menahan diri. Yang terpenting adalah bagaimana setelah Ramadan ini berlalu, apakah kita mampu untuk menahan hal-hal yang dapat merusak hati kita, merusak akhlak kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keadaan yang akan mempertemukan kita, dan di situ juga akan menguji bagaimana kita harus menahan hal-hal yang selama ini kita lakukan di bulan suci Ramadan. Misalnya kita ingin marah, apakah di luar bulan suci Ramadan kita bisa menahan amarah tersebut? Kita ingin mengeluarkan sumpah serapah, mengeluarkan kata-kata yang kotor, apakah selesai bulan Ramadan hal tersebut masih bisa kita tahan? Dan masih banyak hal lainnya yang harus kita tahan sebagai salah satu bentuk bagi diri kita agar senantiasa akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa berpuasa dengan sebenar-benarnya berpuasa agar kita bisa mencapai derajat takwa sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar supaya kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa, yakni dengan menjalankan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya berpuasa. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga tausiah singkat ini dapat menjadi pelajaran buat kita, khususnya setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.